Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kelompok via Zoom pada malam hari ini. Dalam rangka melaksanakan pembuatan video presentasi kelompok 10 mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dina Sukma SPSI SPD MPD. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan nantinya akan memaparkan materi. Sebelum kami memaparkan materi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya selaku moderator yaitu Fatimah Hanum dengan NIM 22003097 dan Saya Jeprisal dengan NIM 22086438. Saya Dianaya Putri dengan NIM 22022062. Baiklah, setelah perkenalan, marilah kita memasuki materi, di mana materi pada kali ini terkait dengan motivasi dalam belajar. Yang memiliki motivasi dalam belajar memiliki subpoin terdapat 4 subpoin materi, yaitu yang pertama pengertian motivasi, yang kedua jenis-jenis motivasi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi motivasi, dan yang terakhir upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian motivasi dan jenis-jenis motivasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Jeprisal. Kepada Jeprisal dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang subpoin pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau kekuatan yang membangkitkan semangat dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Secara singkat, motivasi dapat didefinisikan sebagai proses yang dijelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Menurut Nurul Hidayah dan Vicky Hermansyah 2016. Kedua yaitu subpoin yang kedua, jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang kuat berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik pada umumnya terkait dengan bakat dan faktor inteligensi dalam diri siswa. Motivasi intrinsik dapat muncul sebagai suatu karakter yang telah ada sejak seseorang lahir. Sehingga motivasi tersebut merupakan bagian dari sifat yang didorong oleh faktor endogen, faktor dunia dalam sesuatu bawaan. Contoh motivasi intrinsik yaitu yang pertama, minat dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu keinginan untuk menguasai dan memahami materi pelajaran. Yang ketiga, perasaan senang dan puas terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempat itu dorongan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri secara maksimal. Jenis yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang berasal dari luar diri untuk belajar dan mencapai prestasi akademik. Motivasi ini dalam belajar merupakan motif yang aktif karena adanya perangsangan dari luar atau disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran itu sendiri. Motivasi ini timbul karena adanya harapan untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman. Contoh motivasi intrinsik yang pertama itu hadiah seperti pujian, nilai tinggi, atau penghargaan dari guru atau orang tua jika berprestasi baik. Yang kedua itu ingin mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Yang ketiga, menghindari hukuman seperti dimarahi atau dihukum jika mendapat nilai buruk. Yang keempat itu agar mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jeprisal. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan faktor yang mempengaruhi motivasi dan upayanya yang akan dipaparkan oleh
oleh Dian Inayah Putri. Kepada Dian Inayah Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal. Lalu faktor internal terbagi lagi menjadi yang pertama cita-cita dan aspirasi. Salah satu faktor pendukung yang dapat memperkuat semangat dalam belajar yaitu cita-cita. Aspirasi merupakan sebuah harapan atau keinginan yang dimiliki seseorang dan selalu menjadi tujuan dari perjuangan yang telah dimulai. Lalu yang kedua yaitu kemampuan peserta didik. Motivasi belajar dipengaruhi oleh setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang dimaksud yaitu segala potensi yang dimiliki, baik itu dari segi intelektual maupun psikomotorik. Yang ketiga, kondisi peserta didik. Kondisi secara fisiologis juga mempengaruhi motivasi belajar peserta didik seperti kesehatan dan panca indera. Yang keempat, keadaan psikologis. Keadaan psikologis peserta didik yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama bakat. Bakat merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang yang jika terus diasah dan dikembangkan melalui belajar akan menjadi sebuah kecakapan dan sangat membantu untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, inteligensi. Inteligensi merupakan kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Yang ketiga, sikap. Sikap juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, persepsi. Persepsi peserta didik mengenai belajar, manfaatnya, dan keuntungan yang diperoleh saat belajar juga mempengaruhi kemauannya untuk terus belajar. Yang kelima, minat. Salah satu hal yang memiliki pengaruh yang besar dalam motivasi belajar yaitu minat. Saat peserta didik memiliki minat yang besar terhadap pelajaran, misalnya matematika, ia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Perasaan, ingatan, keinginan, dan pengalaman yang dimiliki peserta didik mempengaruhi motivasi dalam belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang pertama faktor keluarga. Motivasi belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh keluarga seperti orang tua, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Yang pertama, faktor orang tua. Cara orang tua mendidik sangat berbeda-beda dan besar pengaruhnya terhadap belajar peserta didik. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan peserta didik, seperti tidak mengatur waktu belajar, tidak melengkapi alat pelajaran, dan tidak memperhatikan semangat peserta didik dalam belajar. Yang kedua, suasana rumah. Suasana rumah yang terlalu gaduh atau terlalu ramai tidak akan memberikan kesempatan belajar dengan baik. Begitu juga dengan suasana rumah tangga yang terlalu banyak TikTok akan pengaruhi mental peserta didik yang membuat mereka merasa sedih, bingung, cemas, serta tekanan batin yang terus-menerus. Faktor yang ketiga, faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga sangat menentukan dalam belajar anak. Hal ini terkadang membuat hati mereka menjadi kecewa dan putus asa, sehingga motivasi belajar sangat kurang. Lalu yang kedua, faktor sekolah. Lingkungan sekolah juga menjadi faktor hambatan bagi peserta didik dalam belajar, seperti yang pertama, cara penyajian pelajaran yang kurang baik. Dalam hal ini, pendidik kurang persiapan atau kurang menguasai buku-buku pelajaran, sehingga dalam menerangkan pelajaran kurang baik dan sulit dimengerti. Yang kedua, hubungan pendidik dan peserta didik yang kurang bagus. Biasanya jika peserta didik menyukai pendidik, maka akan menyukai juga pelajaran yang diberikan. Sebaliknya, apabila peserta didik tidak menyukai pendidik, maka peserta didik akan sulit menerima pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, hubungan antara peserta didik dengan teman yang membenci peserta didik. Peserta didik yang dibenci akan mengalami tekanan batin yang menghambat kemajuan motivasi belajar. Ia sering tidak masuk ke sekolah dan mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Seperti yang pertama, media. Media seperti bioskop, radio, televisi, surat kabar, majalah, dan sebagainya dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap peserta didik karena peserta didik akan berlebihan dalam menggunakannya. Yang kedua, adanya kegiatan dalam masyarakat. Misalnya tugas organisasi, belajar pencaksilat, belajar menari, dan sebagainya. Apabila tugas ini berlebihan, maka akan menghambat belajar peserta didik sebab mereka sudah terlanjur senang dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat dan perlu diingatkan bahwa tidak semua kegiatan tersebut berdampak baik bagi peserta didik. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendidik menurut Sardiman tahun 2005, yaitu yang pertama, memberi angka. Maka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar, banyak siswa yang untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian,
apabila dia diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Yang ketiga, kompetisi persaingan. Kompetisi, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat, ego involvement, menumbuhkan kesadaran pada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Yang kelima, memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar jika mengetahui akan diadakan ulangan. Namun jangan terlalu sering memberikan ulangan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Yang keenam, mengetahui hasil belajar. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat, apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan. Siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan memotivasi untuk dapat meningkatkannya. Yang ketujuh, pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Kemudian yang terakhir, hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, namun juga diberikan secara tepat dan bijaksana. Dapat menjadi alat motivasi, namun oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Dian Inaya Putri yang telah memaparkan materi yang terakhir dari kelompok kami. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu selaku dari kelompok 10. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi